Halo semuanya, kali ini kita ada Salah. Tuh, balik dulu bang. Nah iya, baik gaya emang. Yuk. Ya. Kali ini kita ada di segmen Cherry, cerita misteri. Jadi kita hari ini mau ngapain? Mas Kaisang. Coba kayak menurut lo dia mirip Mas Kaisang nggak? Dari skala 1 sampai 10 mirip nggak? Seberapa mirip? 1 sampai 10 dia 5 lah ya. 5. Kalau menurut gua kayak 7,5 sih. Karena kalau ngeliatnya kayak satu mata tuh mirip banget. Jadi nanti kita kayak biarin aja penonton di komen menurut kalian semirip apa dia sama Kaisang. Kurang ini nggak sih? Kurang berotot nggak sih? Ini sang pisangnya. Usaha bisnis sang pisangnya dia. Oh jadi kita mau ngapain nih, Mas Kaisang? Kali ini kita punya 2 narasumber. Katanya sih cerita horornya tuh serem banget. Kali ini langsung aja kita dengerin cerita horor dari teman kita, Ciput dulu. Ciput. Silakan, Ciput ceritanya gimana? Oke, jadi gua harus ngeliat kemana? Lu apa ke kamera? Enggak, kita aja kayak ngobrol aja. Ini ke sini. Sesekali. Jadi tuh waktu gue masih kuliah, gue kan ngontrak gitu kan. Gue kan masih tinggal sama orang tua gue dan kita waktu itu ngontrak di satu area di Cibinong, dimana tuh itu punya kayak kafling, isinya tuh banyak rumahan gitu dan kita tuh bentuknya bungalow. Jadi rumah satu dan lainnya tuh agak berjauhan dan kita punya taman sendiri kan. Di depan rumah gue itu ada rumah pemilik tanahnya gitu dan di sampingnya orang-orang suka naro kayak mobil, motor dan lain sebagainya di tempat parkiran gitu. Dan di depannya persis itu ada pohon rambutan gede banget. Nah, suatu ketika gue masih kuliah dan gue harus ngerjain satu mata kuliah yang lumayan repot dan berantakan lah, namanya mata kuliah percetakan gitu. Di mata kuliah itu kita tuh harus kayak motong-motong kertas dan lain sebagainya gitu. Nah, gue waktu itu ngerjain tugas kuliah sampai jam 2. Kamar gue berantakan dan gue harus nyapu gitu karena gue mau tidur gitu kan, tapi gue nggak bisa nih kalau tidur berantakan kayak gini. Akhirnya gue keluar. Nah, seperti yang tadi gue bilang, begitu buka pintu depan rumah gue itu ada pohon rambutan gede banget dan sampingnya tuh kebetulan ada mobil lagi diparkir punya tetangga gue gitu. Dia jualan dan mobilnya tuh pickup gitu kan, kebuka. Di bawah pohon itu gue ngeliat ada perempuan rambut panjang menjuntai sampai ke tanah, terus bajunya Rambutnya panjang banget. iya, warna hitam sih rambutnya. Rapunzel kali. Tapi ini dia posisinya berdiri apa duduk? Di bawah Padahal di pohon. pohon itu kayak nggak ada apa-apa yang bisa didudukin. Nggak ada kayak dahan-dahan gitu. Nggak ada, tapi dia duduk gitu menjuntai ke bawah gitu. Gue kan kaget yang gitu. Itu beneran apa bukan? Dulu kacamata gue nggak setebel ini kan. Jadi gue masih bisa, itu apaan sih gitu kan. Terus gitu kan. Putih. Ya udah, tapi gue diam, gue tutup lagi pintunya. Gue pura-pura tenang gitu kan, sok-sok tenang. Habis itu gue lari ke kamar mama. Di depan ada Kunti. Oh, bangun. Apaan sih? Ngadu langsung. Tapi kuntinya tuh pas lo lihat dia lihat lo atau dia membelakangi lo berarti? Enggak, dia kayak diem aja duduk gitu. Tapi lo berarti nggak lihat mukanya? Nggak kelihatan karena rambutnya tuh nutupin muka gitu sampai bawah gitu kan. Terus ya udah, gue cerita sama nyokap gue astagfirullah gitu kan. Terus gue diem dulu di kamar nyokap gue. Akhirnya gue balik lagi ke kamar gue karena adik gue sendirian kan, gue kasihan. Ya udah. Nah, besokannya nyokap gue ngadu nih sama si pemilik rumah dan kafling itu. Anak saya malam-malam ngeliat ini gitu. Masa sih dia nggak percaya awalnya gitu kan. Terus dia nih mobil udah beberapa hari ada di situ kan. Dia nanya sama yang punya mobil, kamu habis dari mana nggak gitu, atau nih mobil habis pakai buat apa gitu. Oh, katanya si pemilik mobil nih, kemarin saya tuh ke satu daerah buat jualan baju karena di pickup itu dia naruh baju-baju gitu kan, dia jualan baju tuh. Nah, daerah itu tuh sepi kanan kirinya, tapi yang beli banyak di situ gitu. Duitnya beneran sih, semuanya beneran gitu. Besokannya dia balik ke situ dengan harapan rame lagi gitu, yang beli. Ternyata tuh area kosong gitu, nggak ada apa-apa dan nggak ada penghuninya di situ gitu. Dia bingung, kemarin orang-orang itu dari mana gitu kan. Si pemilik rumah itu juga cerita, katanya tuh dia suka dengar pintu mobilnya itu yang bagian buka sendiri, buka tutup kayak ada buka tutup. Bingung kan, ini siapa sih buka tutup, tapi nggak jalan-jalan mobilnya. Pas dilihat kagak ada orang. Nah, dia akhirnya
dimandiin pakai kembang gitu sama menyan apa gue nggak ngerti. Ya udah abis itu kita udah tenangan. Kayak diselamatin lah ya. Ada lagi nggak ceritanya, Besti? Udah sih gue itu aja. Gue bukannya nggak takut ya, gue nggak kayak gitu, cuma kayak ya udahlah. Lebih ke kayak udah kayak ya udah kayak emang ada di sekitar Iya. kita gitu kan. Mau gimana, mau lu usir juga gak bisa kan lu. Gue mau cerita juga. Apa? Apa tuh apa? Cerita gue ada 3. Ini dimulai dari yang gangguan suara doang, kedua wujud gak jelas, yang ketiga wujudnya bener-bener jelas. Jadi kita mulai dari yang suara dulu ya. Ya, Dari ya. suara dulu. Ini bahkan kejadiannya di rumah gue sendiri. Gue sekarang lagi tinggal di rumah dinas karena orang tua gue tuh pensiunan dari sebuah rumah sakit. Jadi ini komplek rumah dinas untuk karyawan di situ. Dan emang peninggalan Belanda gitu modelnya gitu, yang kayak atapnya tinggi lah ya gitu. Lo tau lah bangunan Belanda lama gitu. Gue inget banget pokoknya udah rebahan di kasur, terus kayak mau nutup mata juga nggak bisa, ngantuknya tuh nggak ada yang datang, sampai gue sadar gue liat HP lah udah 2:30 aja nih. Gue masih kayak Insomnia. iya nggak ngerti gitu insomnia gitu. Nah waktu itu gue lagi tidur sekasur bareng sama nyokap gue. Nah terus si kasur gue itu ranjangnya itu yang model kayu, tau nggak lo? Jadi jadul gitu, kayu. Kasurnya spring bed tapi ranjangnya kayu. Bunyi nggak tuh? Nah pas gue tiba-tiba madep kanan nih, gue kan iseng ya kayak nggak bisa tidur, gue ketok-ketok, tek. Ada yang ngikutin. Kayak yang ngetok tuh kayak dari bawah ranjang gue, ngetok kayu yang itu juga dengan nada yang sama, tek. Terus gue kayak, gue nengok ke nyokap gue kan, gue nengok balik badan, tidur mak gue tes lagi kan, dengan nada yang berbeda, tek. Diikutinnya sama, Bu. Terus gue kayak, maksudnya apa sih, kayak gue udah tidur ya udah, kayak gue tidur, gue langsung kayak baca doa bareng kayak ya Allah mau tidur. Ini di rumah sendiri juga. Jadi ini kondisinya gue tuh lagi sakit drop gitu, kayak lagi gejala tipes demam berdarah. Lo tau gak sih yang trombosit lo turun, lo tuh sampai kayak ngefly nyaris pingsan gitu. Terus karena gak enak badan, gue akhirnya kebangun tuh. Gue inget banget itu 4:30 lah, berarti udah subuh ya. Yaudah deh sekalian aja deh gue ke belakang ambil wudhu mau sholat gitu. Nah gue ngambil wudhunya itu di keran yang di luar, karena kalau mandi gue tuh ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah yang di luar ini di depannya ada keran, nah gue wudhu di sini. Jatuh pisangnya, Pak, bisnis Anda tutup tikar nih. Bentar lagi ya gulung tikar. Nyokap gue lagi masak di dapur pojok sini dekat kamar mandi dalam. Dan gue inget banget kalau subuh bokap gue tuh pasti ke masjid. Abang gue belum bangun, jadi yang melek di situ cuma gue sama nyokap gue. Nah gue lagi mau wudhu, entah kenapa gue merasa kayak ada pergerakan dari lorong dalam rumah nih. Kan lo kalau misalnya ada yang nyamperin lo pasti berasa kan, kayak ada yang datang nih, siapa ya gitu. Langsung nengok. Nah terus sebelum gue nengok, gue sempet denger kan di situ ada kayak kursi bakso, tau nggak yang plastik itu. Nah gue denger itu kayak berderit gitu, kayak kegeser orang, kayak kesenggol, kayak dert gitu, bangun gitu, kayak dert. Gue nengok kiri, ada bayang hitam. Itu siluetnya tuh kayak orang biasa, tapi kelihatan tuh kayak cowok. Tiba-tiba dia lewat, terus ke pintu keluar, ngelewatin gue cepet banget. Terus gue, iya kayak cepet banget. Terus gue kayak, apa ya? Lah kalau orang kan nggak mungkin itu ya, setan gitu di rumah gua. Biasa gitu. tuh langsung linglung nggak sih kalau Iya. Kalau sakit lagi kayak kesadaran turun bisa lihat setan, itu mungkin saatnya gitu. Jadi kayak karena sebenarnya di rumah gue itu nggak pernah nunjukin atau ganggu segala macem. Makanya kayak sekalinya kelihatan berarti kan tuh nggak sengaja kelihatan kan. Makanya dia juga jalannya cepet kayak nggak mau kelihatan gue gitu. Ini yang terakhir di SD gue. Yang ada wujudnya nih, ada wujudnya. Disclaimer lagi, SD gue itu juga bangunan lama Belanda gitu. Even dia punya kayak bangsal yang kayak bangsal Belanda, lu tau lah yang tinggi, pintunya kayak berat gitu. Even masih ada kayak gitunya. Nah jadi ceritanya waktu SD kelas 2, itu tuh kelas gue tuh kelar pelajaran duluan. Jadi keluar duluan tuh sebelum bel istirahat. Jalan ke depan TK. Jadi kayak SD tuh gabung sama TK gitu. Nah terus habis itu kita makan tuh di situ. Nah, terus karena anak SD, si anak TK itu udah istirahat duluan, jadi kayak berisik kan, main kayak gitu, rame lah gitu istilahnya. Walaupun kelas-kelas SD yang lain belum keluar. Nah, gue tuh sadar banget, gue tuh lagi nggak bengong atau apa ya, tapi tiba-tiba ada satu momen dimana gue tuh kayak ketarik banget, kayak gue harus ngelihat ke seberang gue. Ini kan lorong, gue di lorong sini sama temen gue, terus ini lapangan basket, terus di seberang masih kelas-kelas lagi tuh, jadi berseberangan kan. Nah, gue di sini sama temen gue, entah kenapa, gue ngerasa kayak gue harus lihat ke sini, kayak ada magnet banget. Pas gue nengok, set di depan kelas 3, gue lihat kan kelasnya gini, kelas 3, 4, 5, 6. Di depan kelas 3
itu gue ngeliat ada cewek Belanda kayak ukuran anak SD ke 9-10 tahun gitu. Nah terus dia jalan, dia tuh kayak noni Belanda, rambutnya tuh ikal segini nggak panjang segini, gue inget banget. Dia pakai kayak baju dress putih kayak baju tidur sih, kayak dress tidur gitu. Kan pintu kelas tuh kebuka-buka semua, tapi kok gue ngeliat anak-anak di kelas itu pada belajar nyimak guru, nggak sadar kalau di depan kelasnya tuh ada yang lewat, kan harusnya mencolok kan kayak cewek Belanda, harusnya kan kayak menarik perhatian kan. Nah jalannya tuh kayak pelan gini pak, pelan. Itu kakinya nggak kelihatan karena dressnya tuh panjang banget, dan itu dia madep samping ya, jadi dia tuh menyampingi gue karena dia jalan lurus ke depan kan. Jalan terus gue lewatin kelas 4, 5, 6, gue tuh sambil mikir kayak itu siapa, anak baru lewat kelas 5, kelas 6, terus tapi gue tetap mikir kok anak-anak di kelas nggak ada yang nyadar ya gitu. Temen lu nyadar nggak? Nggak nyadar, lo harus tahu. Gue sampai bilang gini ke temen gue, ini kan temen gue nih, Mayang ya namanya. Yang lo lihat nggak itu? Apaan? Kata dia. Itu cewek Belanda depan gue. Apaan sih nggak ada? Itu masa lo nggak lihat? Gak ada, sampai berantem anjir. Terus gue tuh sampai giniin tangannya. Ini ya, nih, lo lihat itu gue tuh sampai berantem kayak gitu. Gak ada. Ini tuh kayak di film-film asli. Jadi yang tadinya bising anak TK main, itu tuh suaranya langsung kayak redam kayak. Jadi tuh kayak gue fokus ke dia doang gitu. Terus dia jalan nih lewat kelas 5, kelas 6. Gue liatin kan. Gue kayak anjing semuanya gue gak lihat ya. Lewat depan musola, terus dekat ke gentong air hilang. Terus pas dia hilang gue langsung kayak sadar gitu kan. Terus gue mikir, depan musola, gentong air, tembok. Hilang kemana pak? Nah terus gue baru sadar kayak, oke nggak bener, ini kayak setan sih. Dari situ gue sadar itu kayak, oke ini setan. Nah terus gue cerita lagi kan ke temen gue si Mayang itu, terus tetap nggak percaya dong, berantem. Mana ada setan sih yang saya gini kayak, terus gue kayak, kalau gue jadi teman lu sih, anjir, baik, kesurupan ini. Ini kayak surupan loh. Kapan sadarnya gitu? Langsung heboh itu satu sekolah. Iya terus gue cerita ke temen-temen lain tuh juga yang kayak, masa suruh kayak, oke nanti pokoknya kalian lihat sendiri baru kalian percaya gue gitu. Gue nggak tahu sih, gue waktu itu pernah baca. Jadi mereka tuh juga sebenarnya tuh nggak mau sampai kelihatan sama Iya benar gitu sebenarnya kan. karena kan kayak itu butuh energi yang gede sebenarnya kalau buat nunjukin diri ke kita kan. Jadi kadang mereka kadang nggak sengaja gitu lagi ngapain, terus lo bisa ngelihat mungkin dalam apa ya, radar yang sama kali, bukan radar ya, mungkin dalam lagi di frekuensi yang semirip gitu ya. Iya katanya sih kayak gitu, tapi ya. Tapi menurut lo lebih serem setan yang emang wujudnya ketahuan serem atau setan yang mukanya bagus? Kayak misalnya gue kan untungnya liatnya noni Belanda nih, walaupun dari samping kan gak tau kalau dia ngadep ke gue muka kanannya kayak gimana ya kan kagak tahu. Jadi gue ya yang serem sih, karena kalau yang emang bentukannya serem aneh gitu ya. Iya, tapi kalau kan ada tuh setan yang lu pernah denger nggak sih cerita setan menyerupai, itu juga serem. Ah iya, apalagi kalau orang rumah ya, menyerupai orang rumah itu kayak udah lu ajak ngomong, udah kayak bu mau minum. Apalagi pas kita tahu kita manusia sendiri di situ. Ya, imajinasinya berakhir. Ya. Sinetron banget anjir. Yaudah Mas Kaisang mungkin punya ini kan cerita serem. Hidup lu udah serem, udah. Masalah hidup lu lebih serem ya daripada hantu ya. Peliharaan gue. Oke, itulah cerita dari narasumber kita yang tentunya serem banget, serem dari KKN Desa Penari. Sampai situ aja. Balik lagi di Cherry episode selanjutnya kalau ada.